Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'du. Ya. Sini saya Fauzan Zaki Musyafa dari kelas PPA 2C dengan NIM 213121099 ingin menerangkan pembahasan tentang pembagian isim menurut kalimat pembentuknya seperti itu. Jadi di sini sudah bisa kita lihat isim dibagi jadi dua, yaitu isim jamid dan isim mustaq. Lalu apa itu isim jamid? Apa ini isim jamid? Isim jamid ialah isim yang kata pembentuknya itu bukan dari kata lain. Jadi memang benar-benar dari kata itu sendiri. Nah, kata itu sendiri memiliki arti, makna, bukan diambil dari kata lain. Seperti itu. Isim jamid dibagi menjadi dua, isim zat, itu kurang atas, isim zat dan isim makna. Ya. Apa itu isim zat? Isim zat itu yaitu yang mana kalimat atau katanya itu berupa kalimat asli, tidak diambil dari fi'il atau tidak diambil dari makna-makna yang lainnya. Tetapi untuk makanya jadi untuk isim zat itu memang benar-benar zatnya itu memiliki arti tersendiri. Kayak itu rajulun kan bukan diambil dari kata rajala atau rajula atau karena memang rajulun seorang lelaki. Kemudian nahrun sungai, tidak diambil dari naharo atau apapun itu. Kemudian husnun dahan, seperti itu. Jadi memang kata itu zatnya yaitu sendiri, asli katanya yaitu, maknanya yaitu jamid zat. Kemudian yang makna, isim makna ini itu arti katanya atau mungkin katanya itu bisa diubah jadi fi'il, bisa diubah ke bentuk lain. Contohnya kalau itu di ilman, ilman sama husnan. Ilman itu arti katanya bisa diganti jadi alima, i'lam, alimtu, seperti itu. Itu untuk isim makna. Jadi asli menurut maknanya diubah-ubah tapi dan ini biasanya yang isim makna itu berupa masdar dari tasrif gitu ya. Tapi artinya masih sama, tidak diubah-ubah. Nah, kemudian lanjut yang kedua, jenis kedua dari setelah ism jamid tadi ismun mustaq. Apa itu ismun mustaq? Ismun mustaq itu kalimat yang arti katanya itu diambil dari kata lain. Kayak contohnya mungkin katibun itu diambil dari kata kitabatun yang artinya menulis, sifatnya tulisan, menulis. Kayak ar-rahmah itu diambil dari kata rahmatun, itu artinya penyayang. Jadi di sini kita lihat ismun mustaq ini dibagi jadi, di sini saya tuliskan ada 6. Yang pertama itu ismun fa'il, yang kedua itu sifatun musyabbah, sini ismun maf'ul, yang kedua ismun tafdhil, yang paling atau lebih. Tafdhil itu artinya begitu. Kemudian ismun zaman wa makan dan ismu alat. Kita bahas yang pembahasan pertama, yaitu ismun mustaq, yang ismun fa'il, yang mana di sini bisa kita lihat dengan jelas yang namanya ismun fa'il arti kata yang mana itu di sini bisa kita lihat kalau memang dari tasrifnya kalau dari 3 huruf berarti dengan wazan fa'ilun, tapi kalau dengan
4 huruf atau lebih 3 huruf lebih biasanya pakai mim di depannya seperti itu. Di sini bisa kita lihat ya, alimun, la'ibun. Alimun apa? Orang yang berilmu. La'ibun, orang yang bermain. Dan ini bisa dijadikan sebuah kalimat, contohnya alama alimun ilman, ya, belajarlah orang yang mengetahui sebuah ilmu. Sama, la'ibala la'ibun fil mal'abi, seorang yang bermain sedang bermain di tempat bermain, seperti itu. Kemudian sifatul musyabbah. Sifatul musyabbah itu ya menyerupai, namanya aja musyabbah ya. Sifat yang menyerupai yang berupa apa? Berupa mirip-mirip seperti fa'il, tapi apa? Tapi ya bukan fa'il banget gitu, kayak a'ma itu apa? Orang yang buta. Tapi apa? Tapi bentuknya bukan yang fa'il kayak itu. Kayak jau'an itu apa? Orang yang lapar. Seperti itu. Ya, contoh kalimatnya mungkin bisa kita contohkan kayak zahaba, dan ini lebih ke jamak ya, lebih ke umum. Nah, ya, zahaba jau'an ilal maqsaf. Orang-orang yang lapar pada pergi ke kantin. Kemudian contoh-contoh yang lainnya kayak a'ma, orang-orang yang buta. Itu ya. Itu contoh-contoh katanya. Kemudian ismul maf'ul. Ismul maf'ul itu contoh-contoh di sini ya. Bisa kita lihat biasanya berawalan dengan mim. Dan biasanya nanti di akhir kalimatnya itu apa? Berubah menjadi fathah. Karena ini tidak ada tidak ada kalimatnya, jadi tak tulis pakai domah kayak gitu. Nah ya, terus tak lanjutkan. Contoh ismu maf'ul yaitu madrubun, situ ya madrubun ya. Kalau jadi maf'ul bih beneran gimana? Ya daraba daribun madruban. Daraba daribun si pemukul memukul madruban. Sini ya, madruban menjadi arti apa? Yang dipukul karena maf'ul. Madruban jadi fathah karena nggak ada alif lamnya, jadi fathah tanwin, seperti itu. Terus yang maftuhun sama, kalau di dalam kalimat fataha fatihun maftuhan, si pembuka membuka apa? Tempat yang dibuka. Kok tempat yang dibuka? Membuka yang dibuka. Maf'ul. Seperti itu. Jadi maf'ul itu lebih ke apa? Lebih ke yang dikenai, objek kalau dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Kemudian ismun tafdil. Ismun tafdil ini bisa kita maknai dengan paling atau lebih. Ya, ini termasuk dalam isim mustaq tadi. Apa tuh itu ism tafdil? Contohnya kayak a'lama, aqraba. A'lama apa artinya? Ini kan tadi dari kata alama. Ya, artinya apa? A'lama, lebih mengetahui atau paling mengetahui. Kemudian aqraba, lebih dekat atau paling dekat. Contoh kalimatnya gimana? Anta a'lamu minni. Nah, kamu lebih mengetahui daripada aku, makanya a'lama. Itu apa? Ism tafdil, bagian dari ism mustaq tadi. Kayak aqraba. Anta aqraba ila masjid minni. Kamu lebih dekat ke masjid daripada aku. Seperti itu. Kemudian yang ini ism zaman dan makan. Itu ya, walaupun ada dua bentuk tapi biasanya dalam satu bentuk kata yang sama. Biasanya diawali dengan mim, kemudian nanti tergantung posisinya itu sebagai jar atau mansub, seperti itu. Contohnya kayak di sini anak taruh mansorun. Ya, bisa kita maknai di sini makan atau zaman, tergantung kita buat kalimatnya. Contoh kalimat ya. Nasoro yansuru, nasoro nasirun, nasoro nasirun fi mansorin mansoron ya, itu langsung zaman dan makannya. Jadi nasoro nasirun, si pemenang telah menang, fi mansorin mansoron, di tempat yang menang, saat waktu kemenangan tadi. Nah, jadi kalau memang posisinya jar ya makanya apa? Kasroh. Kalau posisinya
hal atau mungkin penjelas maf'ul apa namanya, lupa ana ya. Jadi posisinya apa? Fathah. Kalau memang nggak ada alif lamnya, makanya apa? Tanwin. Kalau ada alif lamnya, makanya apa? Bukan tanwin. Karena ya seperti yang kita tahu, alif lam dan tanwin tidak bisa bersatu. Beda dengan aku dan kamu ya. Aku dan kamu insya Allah kita bisa bersatu. Ya. Terus yang contoh selanjutnya masjidun ya. Itu bisa dimaknai dengan tempat. Jadi contohnya sajada sajidun fi masjidin, fil masjidi, gitu aja biar beda. Sajada sajidun fil masjidi. Sajada sajidun fil masjidi, telah sujud orang yang sujud. Nah, aduh ini benerin. Telah sujud orang yang sujud fil masjidi, di tempat sujud. Seperti itu. Kayak musola juga. Contohnya kayak gitu ya. Sholat Muhammadun fil masjidi, fil musalli. Telah sholat siapa? Muhammad di fil musalli. Kalau fil musalli tempat sholat. Kalau misalnya apa? Sekolah madrasatun ya, yang zaman makan tadi ya. Madrasatun sama. Wazannya masih sama ya. Madrasatun dari kata pada rosa. Karena kan tadi ini isim mustaq apa diambil dari kata lain ya, maksudnya bentuk lain. Madrasatun apa? Tempat belajar, seperti itu. Sama kalau kita mau ambil kata dari mal'abun apa? Tempat kalau kita ambil dari la'iba ya, la'iba apa? Tempat bermain, mal'abun. Kemudian yang terakhir ismun alat, disitu ya tertulis apa itu ismun alat ya, sesuai namanya, alat. Dalam arti bahasa Indonesia apa ya? Alat atau fungsi atau sesuatu yang kita gunakan. Di sini saya kasih contoh miftahun dan mindorun. Ya, biasanya memang bentuk wazannya seperti ini, yang paling mudah ya. Alhamdulillah. Bisa kita maknai dengan miftahun, alat untuk membuka, mindorun, alat untuk melihat. Contohnya Fatah fatihun bil miftahi maftuhan. Contohnya Fatah fatihun si pembuka membuka, bil miftahi dengan apa? Alat pembuka pada waktu membuka. Sama kayak mindorun apa ini? Miftahun apa? Bisa kita artikan juga dengan kunci. Karena apa? Ya kunci kan juga termasuk alat pembuka, seperti itu. Mindorun apa? Alat untuk melihat. Ya bisa kita maknai juga dengan kacamata atau alat untuk melihat yang lainnya. Jadi bentuknya umum ya. Contohnya gimana? Nadirun bil mindorin, bil mindori, nggak pakai tanwin ya. Seseorang melihat dengan si pelihat melihat dengan alat lihat, seperti itu ya gampangan kasarnya. Itu yang tadi ismul jamid dan ismul mustaq. Kemudian seperti itu untuk pembagian isim menurut artinya. Sini ada dua ya, nakirah dan makrifah. Jadi untuk langsung saja, untuk nakirah itu artinya yang masih luas, umum, secara apa? Universal. Kalau makrifah apa? Itu ya arti yang sudah diketahui atau dikhususkan maknanya. Jadi jelasnya itu arahnya itu apa sudah diketahui, itu makrifah. Adapun ciri dari isim kalau itu nakirah itu apa? Yaitu isim atau kata benda itu apa? Layak atau bisa atau berhak menerima apa? Alif lam. Contohnya apa? Kayak misalnya maktabun itu nakirah. Karena apa? Karena pada kata maktabun itu layak atau berhak untuk dikasih alif lam. Gampangnya kayak gitu. Sama kayak babun, itu boleh dikasih al-babu. Berarti apa? Berarti babun itu apa? Bentuk nakirah. Adapun bentuk nakirah yang lain tapi tidak bisa menerima alif lam apa? Yaitu man yang berarti syakhsun atau siapa atau kata sambung, dan zu yang berarti sahib atau pemilik atau yang lainnya. Seperti itu yang contoh nakirah yang tidak bisa dimasuki alif lam. Tapi apa? Tapi itu nakirah. Kenapa? Karena arti katanya berhak untuk dimasuki alif lam walaupun tidak bisa dimasuki alif lam, seperti itu. Kemudian yang kedua itu makrifah.
Jadi di sini ma'rifah ya, itu di sini ada 6 bisa dilihat, yaitu macam-macamnya. Ada dhamir, isyarah, alam, mudhaf, alif lam sama mausul. Jadi yang pertama dhamir. Dhamir itu apa? Dhamir itu kata ganti orang. Contohnya huwa huma hum. Nah ini huwa huma hum, ya huma huna, anta antuma sampai selesai. Anti antuma antum, antun, anti antum. Nah seperti itu. Contohnya apa? Kayak kata ganti misalnya contohnya Muhammadun naimun, huwa fi, pakai huwa yang ila huwa kembali ke Muhammad, itu dhamir. Dan itu sifatnya apa? Ma'rifah, diketahui, huwa fi, kayak gitu. Untuk kemudian isyarah itu apa? Kata tunjuk untuk apa? Ya, untuk menjelaskan, dan sifatnya apa ini? Ma'rifah, kayak haza, hazihi, tilka, zalika. Misalnya haza kitabun, nah udah itu ma'rifah, sifatnya ma'rifah. Kemudian alam itu apa? Nama, bisa berupa tempat atau nama orang, bisa ajam atau Arabi. Kayak Aisyah itu kan Arabi, Makkah itu tempat tapi juga di sana. Kemudian kayak Jakarta kan ajam. Dan kalau yang kayak ajam itu apa? Enggak, sifatnya apa? Sifatnya itu mabni, enggak bisa diubah ya, beda. Kalau mu'rab masih bisa diubah, kayak Aisyah, Aisyata, Aisyati, Aisyatu, kayak gitu. Tapi kalau yang ajam nggak bisa. Kemudian mudhaf itu apa? Yang berhubungan atau apa? Bersandingan. Bahasa lebih tepatnya kurang anak. Kayak ibni itu apa? Anakku. Ya, jadi ibnnya itu, anaknya itu apa? Jadi ininya, ibnnya itu jadi nakirah. Jadi ma'rifah. Karena apa? Karena jadi mudhaf dari ininya tadi. Sama kayak babul fasli. Babulnya itu apa? Jadi ini jadi satu kata sih malah, babul fasli. Jadi apa? Jadi sifatnya apa? Ma'rifah. Babulnya ini. Kemudian alif lam. Nah, jadi semua kata yang ada alif lamnya apa? Bersifat ma'rifah. Semua kata yang ada alif lamnya. Ar-rijal, ar-rajul, as-syakhsun, as-saif, dan semua kata yang ada alif lamnya ini kayak gini. Kemudian yang terakhir apa? Mausul ya. Isim mausul apa? Isim penghubung, kayak allazi, allati, allatani ya, yang berarti yang, biasanya yang. Kayak allazi ja'alana, yang telah membuat kita. Nah, isim mausulnya itu apa? Sifatnya apa? Ma'rifah, seperti itu. Jadi itu tadi untuk pembagian atau contoh kata dari nakirah, ma'rifah, serta tadi yang sebelumnya ada jamid dan mustaq ya, seperti itu. Cukup sekian, terima kasih, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.